Bapak Ibu Saudara-saudara, salam suara gembala menyapa saudara dari Bukit Kultum, Bandar Lampung. Iman yang teruji. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikannya kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, iman yang teruji. Yakobus mengatakan bahwa apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, pencobaan itu banyak, kesukaran itu banyak, kesulitan itu banyak. Jadi ia memperkirakan bahwa kita akan menghadapi pencobaan dan bahwa kita bisa saja mengambil manfaat dari pencobaan. Jadi jangan fokus kepada kesukarannya, pada pencobaannya, tapi fokuslah apa manfaat dari pencobaan ini. Pelajaran apa dari kesukaran ini? Manfaat apa dari penderitaan dan kesesakan ini? Maksudnya bukan untuk berpura-pura seolah-olah bahagia padahal dia dalam kesusahan. Pura-pura harmonis padahal dalam konflik dan pertengkaran. Tidak. Jangan di hadapan Tuhan menerapkan prinsip seperti dunia ini, panggung sandiwara. Melainkan agar memiliki pandangan positif. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu mengalami berbagai-bagai kesukaran, kesulitan, penderitaan, karena di sana ada sebuah pelajaran dan di sana ada sebuah manfaat yang dapat kita raih. Karena apa? Apa yang bisa dihasilkan oleh kesukaran itu dalam kehidupan kita? Kesukaran itu bisa dalam hal kesehatan, ekonomi, keluarga, hubungan, relasi, dan lain sebagainya. Itu dapat menjadi masa belajar. Masa sulit dapat mengajar kita untuk tekun. Kita harus percaya bahwa bukan hanya pada keberadaan Allah, melainkan juga pada pemeliharaannya yang penuh kasih. Ini termasuk kita bersandar kepada Allah dan berharap bahwa Dia akan mendengar dan mengabulkan kita ketika kita berdoa. Ya, hal yang perlu kita pahami adalah keberadaan Allah, pemeliharaan Allah. Di dalamnya kita boleh bersandar, berharap, mendengar, dan pada akhirnya kita dikabulkan atas doa dan permohonan kita. Kita harus menjauhkan sikap kritis ketika kita menghampiri Allah. Jangan bersungut-sungut, jangan berdebat, jangan berargumentasi, tapi berilah kepada Allah hati yang tulus, ikhlas, patuh, taat, setia, dan teguh. Maka Allah tidak akan mengabulkan permintaan orang yang bodoh dan egois. Tapi kita harus yakin bahwa Allah akan menyelaraskan keinginan kita dengan tujuannya. Ya, keinginan kita apa? Kerinduan kita apa? Harapan kita apa? Tapi jangan lupa juga apa tujuan Allah dalam kehidupan saudara dan saya. Seorang yang kesetiaannya terbagi-bagi tidak yakin sepenuhnya bahwa cara Allah adalah yang terbaik. Allah memperlakukan firman-Nya seperti nasihat manusia dan menganggap bahwa ia bisa memilih untuk tidak taat. Ia akan terombang-ambing antara setia pada perasaannya, pada pikirannya, pada ide-idenya, ide-ide pikiran dari dunia dan bukan dari perintah Allah. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara saat ini mengalami lemah iman, atau iman masih baru, masih lemah, masih bertumbuh, sedang dalam pergumulan,
ingatlah bahwa Bapak Ibu Saudara-saudara bisa berharap kepada Allah. Jadi setialah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Yakobus membandingkan orang yang ragu-ragu, orang yang bimbang itu sama dengan ombak atau gelombang air laut. Ombak, gelombang itu bergulung-gulung, tidak pernah tenang, tergantung atau ditentukan oleh angin, gravitasi, dan pasang surut daripada air laut itu. Hal ini mengatakan bahwa kesetiaan yang terbagi-bagi membuat orang sama goncangnya dengan ombak gelombang yang tidak pernah tenang. Jika saudara dan saya ingin berhenti terombang-ambing, bersandarlah kepada Allah untuk menunjukkan apa yang terbaik untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan saya. Mintalah darinya hikmat dan percaya bahwa Dia akan memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Dengan demikian, keputusan kita pada saat kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan, pergumulan dan masalah, penderitaan, kesesakan, bahkan kesukaran demi kesukaran, maka keputusan kita akan dapat mantap dan pasti karena kita mengerti akan kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Bapak, Saudara-saudara, sekali lagi, mari kita mantapkan iman kita, kita teguhkan pengharapan kita, dan kita tumbuhkan kesetiaan kita kepada Tuhan, sehingga tatkala kita menghadapi berbagai kesukaran, penderitaan, kesesakan, dan pencobaan, kita akan tetap teguh di dalam Tuhan, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan pertolongan pada Tuhan, dan kita masuk pada tujuan dan rencana Tuhan di dalam rencana kekekalannya bagi setiap orang yang percaya dan yang setia. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Ajari kami untuk setia, tambahkanlah iman kami, agar kami tetap teguh dalam berbagai-bagai pencobaan, kesukaran, dan penderitaan. Kami terus memandang pada kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan, dan kami boleh berharap pada Tuhan. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih sayang Allah Bapa serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati-Mu hari ini dan selamanya. Amin.